Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Yuk kita belajar bersama. Minyak bumi atau petroleum yang juga dijuluki sebagai emas hitam merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Lalu bagaimana pembentukan minyak bumi? Minyak bumi terbentuk dari jasad organisme-organisme laut berukuran kecil dari jutaan tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, jasad tersebut akan menumpuk di dasar laut. Jasad organisme tersebut akan menumpuk dan tertutupi oleh pasir, tanah, dan lumpur di atasnya. Pasir, tanah, dan lumpur yang menumpuk di atas jasad organisme akan terus bertambah jumlahnya sehingga menekan tumpukan jasad organisme. Dengan bantuan tekanan yang besar dari atas dan suhu yang tinggi dari pusat bumi dalam jangka waktu yang sangat lama, jasad organisme tersebut akan teruraikan oleh bakteri anaerob sehingga berubah menjadi minyak bumi. Kemudian jasad organisme tersebut akan berubah menjadi hitam atau gelap. Bagian bawah pasir, tanah, dan lumpur yang menumpuk akan berubah menjadi suatu batuan sedimen yang berpori. Minyak bumi yang berada di bagian bawah akan tertekan oleh batuan berpori di atasnya. Minyak bumi memiliki densitas yang lebih ringan daripada air, sehingga akan mengalir melalui pori-pori dari batuan tersebut dan akan berpindah ke bagian atas dan akan terperangkap pada area tertentu. Minyak bumi yang terperangkap inilah yang dicari manusia untuk diolah dan dimanfaatkan lebih lanjut. Lalu bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Minyak bumi yang terperangkap akan dibor melalui saluran untuk kemudian diolah oleh kilang minyak. Minyak yang belum diolah dinamakan minyak mentah. Minyak mentah tersusun atas ratusan jenis senyawa hidrokarbon. Mayoritas adalah alkana, sedangkan alkena, alguna, dan sikloalkana serta aromatik hanya sedikit. Yang membedakan senyawa alkana dengan yang lain adalah jumlah atom karbonnya. Di minyak mentah, alkananya beragam. Ada yang C-nya 1, ada yang sampai 50. Kita akan mengelompokkan atau memisahkan senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah atom karbonnya. Misalnya senyawa hidrokarbon dengan C1 sampai C4 akan terpisah dengan senyawa hidrokarbon C5 sampai C10. Begitu pula akan terpisah dengan C11 sampai C15. Kenapa perlu dipisahkan atau dikelompokkan? Jika jumlah atom C-nya berbeda, maka sifatnya berbeda dan kegunaannya juga berbeda. Contohnya, C1 hingga C4 berguna sebagai LPG. Beda halnya jika C5 sampai C10, yaitu sebagai bensin, sehingga perlu dipisahkan. Bagaimana cara memisahkan berdasarkan jumlah atom C-nya? Yaitu dengan memanfaatkan salah satu sifat hidrokarbon, yaitu titik didih. Jika atom C makin banyak, maka berat molekul makin besar, sehingga titik didih semakin tinggi. Titik didih adalah temperatur transisi di mana senyawa mengalami perubahan fasa dari cair menjadi gas. Sebagai contoh, H2O titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, maka ketika berada pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius, fasenya adalah gas. Kemudian saat didinginkan, misalnya dari 120 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius, terjadi kondensasi atau pengembunan. Suatu senyawa jika berada pada suhu di atas titik didihnya, maka senyawa tersebut berubah gas. Namun, jika kemudian didinginkan akan berubah menjadi cair melalui proses kondensasi. Proses pemisahan dimulai ketika minyak mentah dari C1 sampai C50 yang berupa cairan dilewatkan dalam boiler lalu terjadi pemanasan sampai suhu 600 derajat Celcius. Semua senyawa dalam minyak mentah titik didihnya kurang dari 600 derajat Celcius. Lalu mengapa pada boiler dipanaskan hingga suhu 600 derajat Celcius? Yaitu agar semua senyawa hidrokarbon dalam minyak mentah berada dalam fasa gas sebelum diembunkan dalam menara destilasi. Namun ada syarat dalam pengembunan atau kondensasi, yaitu suhu senyawa harus kurang dari titik didihnya, sehingga terjadi perubahan fasa dari gas menjadi cairan. Minyak mentah yang berupa cairan setelah masuk boiler akan berubah menjadi gas. Kemudian gasnya akan masuk ke menara destilasi, di mana pada menara destilasi ini akan ada plat untuk menampung cairan. Masing-masing plat mempunyai suhu yang berbeda-beda. Semakin tinggi letak plat, maka suhunya semakin kecil. Hal ini karena di bawah plat terdapat pemanas, sehingga
Plat yang berada di paling bawah akan memiliki suhu yang paling tinggi, sedangkan plat yang berada di paling atas akan memiliki suhu yang paling rendah. Adanya perbedaan suhu pada masing-masing plat tersebut menyebabkan terpisahnya cairan dalam minyak mentah ke fraksi-fraksi berdasarkan titik-titiknya. Minyak mentah yang mula-mula berada dalam boiler dengan suhu 600 derajat Celcius menguap lalu masuk ke menara destilasi pada plat paling bawah hingga suhunya berubah menjadi 350 derajat Celcius. Pada saat itu, kemudian terjadi kondensasi, di mana senyawa yang titik didihnya lebih dari 350 derajat Celcius akan berubah menjadi cairan dan tetap tinggal pada plat tersebut. Sedangkan senyawa yang titik didihnya kurang dari 350 derajat Celcius, yaitu senyawa C yang kurang dari 20, masih dalam fase uap dan naik menuju plat di atasnya. Lalu pada plat selanjutnya suhunya turun menjadi 300 derajat Celcius. Saat itu senyawa dengan C18 sampai C20 tetap tinggal. Sedangkan senyawa dengan C15 dan sampai C17 naik menuju plat di atasnya. Begitu seterusnya hingga terpisahnya semua fraksi minyak bumi. Pada setiap fraksi akan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Hal ini karena masing-masing fraksi memiliki susunan atom C yang jumlahnya berbeda. Untuk kegunaannya bisa dilihat pada tabel ya. Untuk fraksi gas berguna sebagai bahan bakar LPG dan bahan baku untuk sintesis senyawa organik. Kemudian ada bensin dengan titik didih 40 sampai 180 berguna sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada fraksi nafta dengan titik didih 70 hingga 180 digunakan untuk sintesis senyawa organik lainnya yang digunakan untuk pembuatan plastik, karet, deterjen, obat, cat, bahan pakaian, dan kosmetik. Kemudian ada fraksi kerosin dengan titik didih 180 hingga 250. Ini digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara dan bahan bakar kompor parafin. Kemudian ada fraksi minyak solar dan diesel dengan titik didih 250 hingga 300 digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel, minyak solar untuk kendaraan mesin diesel dengan rotasi tinggi, sedangkan minyak diesel untuk rotasi sedang atau rendah, di samping sebagai bahan bakar tungku dan di industri. Kemudian ada fraksi minyak pelumas di mana titik didihnya adalah 300 hingga 350 derajat Celcius. Ini digunakan sebagai minyak pelumas. Hal ini terkait dengan kekentalan atau viskositas yang cukup besar. Kemudian fraksi lilin memiliki C lebih dari 20 dan titik didih lebih dari 350. Ini sebagai lilin parafin untuk membuat lilin, kertas pembungkus berlapis lilin, lilin batik, korek api, dan bahan pengkilap serta semir sepatu. Kemudian ada fraksi minyak bakar dengan C lebih dari 20 dan titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. Bahan bakar di ini digunakan sebagai bahan bakar di kapal, industri pemanas, dan pembangkit listrik. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.